Benar-benar gila, Veda kembali mengejutkan. Detik-detik menegangkan Veda kunci P4 kualifikasi Moto3 COTA Amerika 2026. Setelah sesi kualifikasi kelas MotoGP yang menempatkan Di Giannantonio menjadi pole dengan lap time record, hadirlah sesi kualifikasi untuk kelas Moto3 seri COTA Austin, Texas, Amerika Serikat 2026. Di mana pebalap Indonesia Veda Ega Pratama ikut di antara 18 pebalap Moto3 untuk menentukan posisi gridnya saat balapan esok. Veda sendiri berhasil meraih posisi 10 pada sesi FP2 di pagi hari Sabtu di USA. Benchmark lap time pertama hadir di menit kelima sesi di mana Alvaro Carpe raih 2 menit 12,589. Sementara itu Veda di awal lap time attack raih 2 menit 13,164 yang sebenarnya sudah sangat cepat dan lebih cepat dari rekor sebelumnya 02 menit 13,939. Pada jalannya kualifikasi, Veda sempat memberikan tekanan di barisan depan dengan melesat ke posisi kedua. Ia terus menempel ketat catatan waktu milik Alvaro Carpe sepanjang sesi berlangsung. Persaingan memanas di menit-menit akhir saat Alvaro Carpe memperkokoh posisinya di puncak dengan catatan waktu 2 menit 12,107 detik. Sementara itu, Casey O'Gorman berhasil merebut posisi kedua pada putaran terakhir. Veda sebenarnya berpeluang memperbaiki catatan waktunya hingga sektor kedua di lap terakhir. Namun ia sedikit melebar keluar lintasan yang menyebabkan catatan waktu pada putaran tersebut dibatalkan oleh pengawas perlombaan. Akibat pembatalan waktu tersebut, Veda harus puas mengawali balapan dari baris kedua di posisi 4. Adapun posisi ketiga diisi oleh Valentin Perrone yang unggul tipis dari catatan waktu Veda sebelumnya. Veda Ega Pratama yang mengusung Honda Tim Asia berusia 17 tahun tersebut memulai balapan dari baris kedua. Tentu saja, hasil ini membuka potensi bagi Veda Ega Pratama untuk dapat kembali meraih podium seperti yang dilakukan di seri sebelumnya di Brasil. Veda sendiri mengaku kecewa karena catatan waktunya di putaran terakhir dibatalkan. Saya sedikit kecewa karena catatan waktu putaran terakhir saya dibatalkan, tapi saya akan berusaha maksimal untuk balapan besok. Jelas Veda saat ditemui usai sesi kualifikasi. Jika Veda kembali naik podium di Moto3 Amerika 2026, itu bukan hanya soal hasil. Itu adalah pernyataan bahwa ia bukan fenomena sesaat, melainkan talenta yang sedang tumbuh menuju level lebih tinggi. Dan di lintasan sekompleks COTA, satu hal akan diuji. Bukan hanya seberapa cepat ia melaju, tetapi seberapa matang ia mengendalikan dirinya sendiri. Sementara itu, Hakim Danish Merana harus start di posisi paling buncit. Bencana dialami pembalap Malaysia, Hakim Danish, setelah terjatuh saat sedang mengejar catatan waktu lap pada sesi H1. Danish terjatuh setelah keluar dari tikungan ketika ban motornya mengenai area curb sehingga tidak stabil. Dia terjatuh dengan terpelanting dari motornya. Apesnya, Danish belum sempat meraih catatan waktunya sehingga dinyatakan no contest pada sesi kualifikasi dan harus start dari posisi paling buncit dalam balapan. Dari kesulitan di awal, lalu perlahan memperbaiki ritme, hingga mengamankan posisi di Q2 dan di kualifikasi, Veda menggila dengan mengunci posisi P4. Ini adalah pola yang menunjukkan kematangan. Bukan sekedar cepat, tapi belajar cepat. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Veda bisa bersaing, melainkan seberapa jauh ia bisa melesat dari titik ini. Sementara itu, pembuktian di COTA tak harus ke Moto2, dari Moto3 jalan Veda Ega Pratama ke MotoGP tetap terbuka. Di tengah gemuruh mesin dan tikungan teknis Circuit of the Americas, sebuah narasi besar sedang ditulis pelan-pelan oleh seorang remaja 17 tahun dari Gunung Kidul. Namanya Veda Ega Pratama, dan ia tak sekedar datang sebagai pelengkap grid di kelas Moto3. Ia datang membawa harapan, sekaligus membuka kemungkinan baru, bahwa jalan menuju MotoGP tidak selalu harus linier. Selama ini, jalur klasik menuju kelas utama nyaris bak hukum tak tertulis. Moto3, lalu Moto2, baru MotoGP. Namun, dalam beberapa tahun terakhir pola itu mulai retak. Dunia balap mulai memberi ruang bagi talenta luar biasa untuk melompat, asal mereka mampu membuktikan diri. Dan Veda sedang mengetuk pintu itu. Momentum yang tak datang dua kali.
Dua seri awal Moto3 2026 menjadi panggung perkenalan yang nyaris sempurna. Finish kelima di Thailand, lalu podium sensasional di Brasil, hasil yang bukan hanya mengejutkan, tapi juga mengubah cara pedok memandangnya. Di Brasil, ia bukan sekedar finish ketiga, ia menunjukkan sesuatu yang lebih mahal, ketenangan di tengah chaos, insting balap, dan keberanian mengambil risiko di momen krusial. Itu bukan karakter rookie. Kini, di Chota, tantangannya berbeda. Trek sepanjang 5,5 km ini dikenal sebagai salah satu lintasan paling kompleks di kalender. Kombinasi 20 tikungan, perubahan elevasi ekstrim, dan sektor teknis membuat banyak pembalap berpengalaman pun kesulitan. Bagi Veda, ini adalah pertama kalinya. Namun, justru disitulah nilai pembuktiannya. Jalan alternatif menuju puncak. Di era modern, promosi ke MotoGP tak lagi semata urutan kelas. Pabrikan mulai mencari sesuatu yang lebih abstrak. Race intelligence, adaptasi cepat, dan mentalitas juara. Nama-nama seperti Marc Marquez pernah memperlihatkan bagaimana talenta luar biasa bisa mempercepat jalur karir. Kini, bayang-bayang itu mulai disematkan, meski masih jauh kepada Veda. Apalagi ia berada dalam ekosistem yang tepat bersama Honda Tim Asia, tim yang dikenal memberi ruang berkembang bagi talenta muda Asia. Jika konsistensi itu terjaga, bukan mustahil skenario loncat kelas menjadi diskursus serius di masa depan. Lebih dari sekedar hasil. Namun, Chota bukan hanya soal posisi finish. Ini adalah ujian karakter. FP1 yang belum maksimal, adaptasi yang masih terus dibangun, hingga tekanan ekspektasi publik Indonesia, semua menjadi bagian dari proses yang tak terlihat di tabel klasemen. Disinilah pembalap besar dibentuk. Veda tidak perlu langsung menang. Ia hanya perlu menunjukkan bahwa ia belajar lebih cepat daripada yang lain. Karena dalam dunia balap, kecepatan bukan hanya soal motor, tetapi soal bagaimana seorang pembalap membaca, beradaptasi, dan bertahan. Menunggu ledakan berikutnya. Publik Indonesia kini tidak lagi sekedar berharap, mereka mulai percaya. Setiap sesi di Chota akan menjadi potongan puzzle. Apakah Veda mampu menjaga ritme? Apakah ia bisa kembali masuk barisan depan? Atau bahkan menciptakan kejutan lain? Yang jelas, satu hal mulai terlihat terang. Jalan menuju MotoGP itu nyata. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, jalan itu terasa sangat dekat.